Pertanyaan 25. Adakah bacaan tambahan? Jawaban: Dari Ibnu Abi Aufa, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika mengangkat pundaknya dari ruku, ia mengucapkan, Allah Maha mendengar ucapan orang yang memujinya. Ya Allah Tuhan kami, segala puji bagimu memenuhi langit dan bumi serta memenuhi apa saja yang Engkau kehendaki. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan 26. Ketika sujud, manakah yang terlebih dahulu menyentuh lantai, telapak tangan atau lutut? Jawaban: ada dua hadis yang berbeda dalam masalah ini. Hadis pertama, dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang kamu sujud, maka janganlah ia turun seperti turunnya unta. Hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Hadis riwayat Abu Daud. hadis kedua, Dari Wa'il bin Hujr, ia berkata, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sujud ia meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Ketika bangun, ia mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, dan Ibnu Majah. ulama berbeda pendapat dalam mengamalkan kedua hadis ini. Imam Asy-Syan'ani berkata, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Al-Hadawiyah, satu riwayat dari Imam Malik dan Al-Auza'i, mengamalkan hadis yang menyatakan lebih mendahulukan tangan daripada lutut. Bahkan Imam Al-Auza'i berkata, kami dapati orang banyak meletakkan tangan mereka sebelum lutut mereka. Imam Abu Daud berkata, ini adalah pendapat para ahli hadis. Mazhab Syafi'i, Hanafi dan satu riwayat dari Imam Malik menyebutkan bahwa mereka mengamalkan hadis riwayat Wa'il mendahulukan lutut daripada telapak tangan. Pendapat ulama dalam masalah ini. Imam An-Nawawi berkata, tidak kuat tarjih antara satu mazhab dengan mazhab yang lain dalam masalah ini. Akan tetapi, mazhab Syafi'i menguatkan hadis Wa'il mendahulukan lutut daripada tangan. Mereka berkata tentang hadis riwayat Abu Hurairah bahwa hadis itu muttorib karena ia meriwayatkan kedua cara tersebut. Imam Ibnu Al-Qayyim meneliti dan membahas secara panjang lebar. Ia berkata, dalam hadis riwayat Abu Hurairah terdapat kalimat yang terbalik dari perawi. Ia mengatakan, hendaklah meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut. Kalimat asalnya adalah, hendaklah meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan. Ini terlihat dari lafaz awal hadis. Janganlah turun seperti turunnya unta. Sebagaimana diketahui bahwa turunnya unta itu adalah dengan cara lebih mendahulukan tangan atau kaki depan daripada kaki belakang. Pendapat Ibnu Baz. Masalah ini menjadi polemik di kalangan banyak ulama. Sebagian mereka mengatakan meletakkan kedua tangan sebelum lutut, sebagian yang lain mengatakan meletakkan dua lutut sebelum kedua tangan. Inilah yang berbeda dengan turunnya unta. Karena ketika unta turun, ia memulai dengan kedua tangannya atau kaki depannya. Jika seorang mukmin memulai turun dengan kedua lututnya, maka ia telah berbeda dengan unta. Ini yang sesuai dengan hadis Wa'il bin Hujr, mendahulukan lutut daripada tangan. Inilah yang benar. Sujud dengan cara mendahulukan kedua lutut terlebih dahulu, kemudian meletakkan kedua tangan di atas lantai, kemudian menempelkan kening, inilah yang disyariatkan. Ketika bangun dari sujud, mengangkat kepala terlebih dahulu, kemudian kedua tangan, kemudian bangun, inilah yang disyariatkan menurut sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kombinasi antara dua hadis. Adapun ucapan Abu Hurairah,
hendaklah meletakkan kedua tangan sebelum lutut. Zahirnya, wallahu a'lam, terjadi pembalikan kalimat, sebagaimana yang disebutkan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Yang benar, meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan, agar akhir hadis sesuai dengan awalnya, agar sesuai dengan hadis riwayat Wa'il bin Hujr, atau semakna dengannya. Pendapat Ibnu Utsaimin. Ketika itu, maka yang benar jika kita ingin sesuai antara akhir dan awal hadis, hendaklah meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan. Karena jika seseorang meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut, sebagaimana yang saya nyatakan, pastilah ia turun seperti turunnya unta. Maka berarti ada kontradiktif antara awal dan akhir hadis. Adalah salah seorang ikhwah menulis satu risalah berjudul Fat al-Ma'bud fi wad'i ar-rukbataini qabl al-yadaini fi as-sujud. Ia bahas dengan pembahasan yang baik dan bermanfaat. Dengan demikian, maka menurut sunnah yang diperintahkan Rasulullah SAW ketika sujud adalah meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan. Pertanyaan 27. Apakah bacaan sujud? Jawaban, riwayat pertama. Ketika sujud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, "Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dengan pujiannya," 3 kali. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, Ad-Daraqutni, At-Tabrani, dan Al-Baihaqi. Riwayat kedua. Ketika sujud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan pada sujudnya, "Maha suci Tuhanku yang maha tinggi," 3 kali. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, dan At-Tabrani. Riwayat ketiga. Dari Aisyah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca pada ruku dan sujudnya, "Maha suci, maha berkah Tuhan para malaikat dan Jibril." Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, Ahmad, At-Tabrani, dan Al-Baihaqi. Riwayat keempat. Dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan pada ruku dan sujudnya, "Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan kami, dan dengan pujianmu ya Allah, ampunilah aku." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Riwayat kelima. Ketika sujud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, "Ya Allah, kepadamu sujudku, denganmu aku beriman, kepadamu aku berserah diri. Wajahku bersujud kepada Dia yang telah menciptakannya, membentuknya, menciptakan pendengaran dan penglihatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta." Hadis riwayat Muslim. Riwayat keenam. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan dalam sujudnya, "Ya Allah, ampunilah aku semua dosa-dosaku, yang halus dan yang nyata, yang pertama dan terakhir, yang tampak dan yang rahasia." Hadis riwayat Muslim. Riwayat ketujuh. Ketika ruku atau sujud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, "Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan pujianmu tiada Tuhan selain Engkau." Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Riwayat kedelapan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan dalam sholat atau sujudnya, "Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku cahaya, pada pendengaranku cahaya, pada penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku cahaya, di hadapanku cahaya, di belakangku cahaya, di atasku cahaya, di bawahku cahaya. Jadikan untukku cahaya," atau "Jadikanlah aku cahaya." Hadis riwayat Muslim.
Riwayat ke-9. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan pada sujudnya, Maha suci pemilik kekuasaan, Allah malakut, kebesaran dan keagungan. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Pertanyaan 28. Apakah bacaan ketika duduk di antara dua sujud? Jawaban: Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara dua sujud mengucapkan, Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, berilah aku kebaikan, berilah aku hidayah, dan berilah aku rezeki. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Bentuk doa duduk di antara dua sujud menurut mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan mazhab Hanbali. Ya Tuhanku, ampunilah aku, rahmatilah aku, muliakanlah aku, angkatlah aku, berilah aku rizki, berilah aku hidayah, dan berilah aku kebaikan. Pertanyaan 29. Apakah ketika bangun dari sujud itu langsung tegak berdiri atau duduk istirahat sejenak? Jawaban: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung berdiri, akan tetapi duduk sejenak. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepalanya dari sujud kedua, beliau duduk dan bertumpu ke tanah atau lantai. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis ini terkandung dalil disyariatkannya duduk setelah sujud kedua pada rakaat pertama dan rakaat ketiga. Kemudian bangun untuk melaksanakan rakaat kedua atau keempat. Disebut dengan nama jilsah al-istirahah atau duduk istirahat. Salah satu pendapat dari Imam Syafi'i menyatakan disyariatkannya duduk ini, akan tetapi pendapat ini tidak masyhur. Pendapat yang masyhur adalah pendapat Al-Hadawiyah, mazhab Hanafi, Malik, Ahmad, dan Ishaq. Tidak disyariatkan duduk istirahat. Mereka berdalil dengan hadis Wa'il bin Hujr tentang sifat sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepalanya dari sujud kedua, beliau tegak berdiri. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam musnadnya, akan tetapi Imam An-Nawawi mendoifkannya. Mereka juga berdalil dengan hadis riwayat Ibnu Al-Munzir dari hadis An-Nu'man bin Abi Ayyash. Saya bertemu dengan banyak sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ia mengangkat kepalanya dari sujud pada rakaat pertama dan ketiga, ia berdiri sebagaimana adanya, tanpa duduk. Semuanya dijawab bahwa itu tidak saling menafikan. Siapa yang melakukannya maka itu sunnah, yang meninggalkannya juga demikian. Jika masalah duduk istirahat ini disebutkan dalam hadis tentang orang yang keliru melaksanakan sholat, seolah-olah duduk istirahat itu wajib, akan tetapi tidak seorang pun yang berpendapat demikian. Pertanyaan 30. Ketika akan tegak berdiri, apakah posisi telapak tangan ke lantai atau dengan posisi tangan mengepal? Jawaban: Dari Malik bin Al-Huwairits, ia berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepalanya dari sujud kedua, beliau duduk dan bertumpu ke tanah atau lantai, kemudian berdiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan bangun berdiri dari duduk istirahat tersebut, ia bertumpu dengan kedua tangannya. Apakah bertumpu tersebut dengan telapak tangan ke lantai atau dengan dua tangan terkepal? Sebagian orang melakukannya dengan tangan terkepal, berdalil dengan hadis riwayat Ibnu Abbas. Sesungguhnya, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan berdiri ketika sholat, beliau meletakkan kedua tangannya ke tanah atau lantai seperti orang yang membuat adonan tepung.
Berikut komentar ahli hadis tentang hadis ini. Imam Ibnu As-Solah berkata dalam komentarnya terhadap Al-Wasit, hadis ini tidak sahih, tidak dikenal, tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Imam An-Nawawi berkata dalam Syarh Al-Muhazzab, ini hadis dhaif atau batil yang tidak ada sanadnya. Imam An-Nawawi berkata dalam At-Tanqih, hadis dhaif batil. Imam An-Nawawi berkata dalam Syarh Al-Muhazzab, diriwayatkan dari Imam Al-Ghazali, ia berkata dalam kajiannya, kata ini dengan huruf zai, orang yang lemah, dan huruf nun, orang yang membuat adonan tepung. Demikian yang paling benar, yaitu orang yang menggenggam kedua tangannya dan bertumpu dengan tangannya. Andai hadis ini sahih, pastilah maknanya berdiri dengan bertumpu dengan telapak tangan, sebagaimana bertumpunya orang yang lemah, yaitu orang yang telah lanjut usia, bukan maksudnya orang yang membuat adonan tepung. Al-Ghazali menceritakan dalam kajiannya, apakah dengan huruf nun, orang yang membuat adonan tepung, atau dengan huruf zai, orang yang lemah. Jika kita katakan dengan huruf nun, berarti orang yang membuat adonan roti, ia menggenggam jari jemarinya dan bertumpu dengannya. Ia bangkit ke atas tanpa meletakkan telapak tangannya ke tanah atau lantai. Imam As-Solah berkata, perbuatan seperti ini banyak dilakukan orang non-Arab, menetapkan suatu posisi dalam sholat, bukan melaksanakannya, berdasarkan hadis yang tidak sahih. Andai hadis tersebut sahih, bukanlah seperti itu maknanya. Karena makna al-azin menurut bahasa adalah orang yang telah lanjut usia. Penyair berkata, sejelek-jelek perilaku seseorang adalah engkau dan orang lanjut usia. Jika tua renta disifati dengan itu, diambil dari kalimat azinil azin, tukang buat roti yang membuat adonan. Penyamaan itu pada kuatnya bertumpu ketika meletakkan kedua tangan. Penyamaan itu pada kuatnya bertumpu ketika meletakkan kedua tangan, bukan pada cara mengepalkan jari jemari. Komentar Ibnu Utsaimin tentang masalah ini. Malik bin Huwairis juga menyebutkan bahwa Rasulullah SAW, apabila ia akan berdiri, ia bertumpu dengan kedua tangannya. Apakah bertumpu ke lantai itu dengan mengepalkan tangan atau tidak? Ini berdasarkan kesahihan hadis yang menyatakan tentang itu. Imam An-Nawawi mengingkari kesahihan hadis ini dalam kitab Al-Majmu', sedangkan sebagian ulama mutaakhirin atau generasi belakangan menyatakan hadis tersebut sahih. Bagaimanapun juga, yang jelas dari kondisi Rasulullah SAW bahwa beliau duduk ketika telah lanjut usia dan badannya berat, beliau tidak sanggup bangun secara sempurna dari sujud untuk tegak berdiri. Maka beliau duduk, kemudian ketika akan bangun dan tegak berdiri, beliau bertumpu ke kedua tangannya untuk memudahkannya. Inilah yang jelas dari kondisi Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, pendapat yang kuat tentang duduk istirahat, jika seseorang membutuhkannya karena usia lanjut, atau karena penyakit, atau sakit di kedua lututnya atau seperti itu, maka hendaklah ia duduk. Jika ia butuh bertumpu dengan kedua tangannya untuk dapat tegak berdiri, maka hendaklah ia bertumpu seperti yang telah disebutkan. Apakah ia bertumpu dengan bagian punggung jari jemari, maksudnya mengepalkan tangan seperti ini, kemudian bertumpu dengannya, atau bertumpu dengan telapak tangan atau selain itu. Yang penting, jika ia perlu bertumpu, maka hendaklah ia bertumpu. Jika ia tidak membutuhkannya, maka tidak perlu bertumpu. Pertanyaan 31. Apakah bacaan tasyahud? Jawaban, Dari Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tasyahud kepada kami, sebagaimana beliau mengajarkan satu surat dari Al-Quran. Beliau mengucapkan, semua penghormatan, keberkahan, doa-doa, dan kebaikan hanya milik Allah.
Keselamatan untukmu, wahai Nabi, rahmat Allah dan berkahnya. Keselamatan untuk kami dan untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi, sesungguhnya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Hadis riwayat Muslim. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.